Pertasop SPBU Skip telah terjadi perampokan. Rainya kena gebuk oleh perampok itu. Tembak kau inilah. Udah gitu doang dia ngomong. Pas sudah dobrak pintu ke muka langsung. Tapi aku langsung tutup pakai bantal gitu, langsung gini. Nggak jadi nembak, aku iyalah dipukul pakai ujung pistol itu. Kejadian penuh misteri terjadi di Pertashop di Jalan Mayor Salim Batubara, Palembang, Sumatera Selatan, yang dimana penjaga Pertashop dianiaya oleh orang tidak dikenal. Dan untuk selengkapnya kita akan mewawancarai saksi langsung, yakni penjaga Pertashop yang mendapatkan penganiayaan dari orang yang tidak dikenal. Assalamualaikum Kak Andre. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Kak Andre? Ya, sehat ya Kak Andre ya. Ya. Setelah kejadian itu pasti menyisakan trauma, betul ya Kak Andre ya? Seumur hidup baru ini kejadian. Ya. Kak Andre, mungkin kejadian tadi malam itu masih menyisakan trauma Kak? Iya pasti. Iya pastinya. Tapi kalau kakak ingat lagi Kak, itu pukul berapa, terus Kak Andre itu sedang apa pada malam itu, bisa diceritakan Kak kronologi? Ya, itu awal mula banget, itu aku kejadiannya 7:30. Nah itu aku lagi duduk main HP, pas banget lagi chatan sama ini pacar. Nah tiba-tiba dia tuh langsung dobrak pintu itu posisi dikunci, didobraknya langsung diacunginya pistol. Dia bilang tembak kau gitu. Tembak kau apa katanya, kau inilah katanya. Saat itu apa yang ada di lintas pikiran Kak Andre Kak? Siapa ini, kemudian bagaimana perawakannya, apakah Kak Andre masih ingat, apakah mengenal pelaku? Saya masih ingat ciren postur tubuhnya, mukanya itu kemungkinan mirip banget dengan kasus kejadian bulan 2 itu yang dia maling. Pada saat itu apa yang langsung dilakukan Kak Andre? Memberikan perlawanan kah atau Nggak seperti ada, apa? posisi udah panik itu, dia mau nembak tuh. Dia udah megang pistol. Dan Sempet aku megang bantal, aku hindarin itu, dia mau nembak tuh aku hindar. Ya nggak jadilah tembak itu, yang jadinya dipukul pakai pistol di ujung pistol itu beberapa kali. Pada saat itu setelah berteriak itu, apa yang ada di lintasan kepala Kak Andre? Ini apa yang mereka ambilkah, atau ini Tidak sebuah ada. perampokan kah, atau seperti apa? Nggak ada. Pas sudah dia mukul itu langsung kabur dia. Aku sempat ngejar, aku teriak maling. Di situ kan Pertashop tuh ada pagar hitam yang agak lumayan tinggi buat kalau tutup kan gitu, dipagarin. Dia sempat meloncat dari pagar itu, sempat mau jatuh. Ada orang seberang yang jualan pempek, nggak tahu ada beberapa orang itu. Ada satu saksi itu kan, dia mau ngejar tapi dia mundur karena udah diarahin pistol juga sama orang itu, pelaku itu. Kejadian itu sekitar pukul berapa? 7:30. 7:30. Kira-kira berapa orang? Kalau pelaku yang kejadian satu, tapi yang nunggunya ada satu lagi itu, di nunggu motor, yang di motor Mereka di pinggir jalan. sepeda motor. Iya. Bisa Kak Andre ceritakan yang bulan lalu itu apa kejadiannya Kak? Yang bulan 2 kemarin itu kejadiannya dia tuh maling uang berangkas 15 juta Yang ada di dalam mes. dalam mes itu. Memang di dalam mes itu berarti ada penyimpanan uang kayak Iya. dari usaha Pertashop itu. Memang disimpan di situ. Berarti artinya pelaku ini sudah tahu sebelumnya tempat penyimpanan uang itu. Pelaku itu baru pertama kali itu bulan 2 itu. Ya, dia ngaku dari PT Pertamina. Aku lihat bajunya tuh, dia ngaku ngomong Elnusa. Aku lihat bajunya tuh ya namanya Elnusa. Pertamina Elnusa. Dari pakaiannya. Dia bilang ada pengecekan dari PT Pertamina katanya. Nah, itu posisi aku lagi sambil kerja itu, lagi ngelayani orang pembeli.
Pas bulan 2 kemarin. Dia juga sempat ini apa bersih-bersih, nyapu, nanyain sapu nih ada yang sapu bagus nggak, soalnya sapu itu patah udah kan. Aku bilang nggak ada ini, aku nggak fokus kan, fokusnya ngisiin melayani orang. Taunya ada uang yang hilang, Kak? Ya sempet ini dia bilang pengecekan, makanya bukalah pintu itu kan. Dia bilang kenapa ada kasur, ada bantal yang di sini kan nggak ada orang yang nginep katanya, nggak boleh ada orang yang nginep. Tapi emang pas buka pintu tuh emang kelihatan brankas itu udah kelihatan. Pas udah buka pintu itu pasti kelihatan brankasnya. Pasti kelihatan ya. Nah, di bawah kasur dipan itu. Begitu kakak cek, ternyata uangnya sudah hilang. Nah, sempat ada orang beli lagi, katanya ini ada orang beli. Nah di situ aku kesalahannya. Ada orang beli aku layani kayak pengalihan gitu. Betul. Pengalihannya itu tapi dalam hal orang yang beli itu. Setelah kejadian itu kakak langsung pulang atau seperti apa, mengabarkan siapa Langsung kak pertama lapor kali? bos yang pemilik itu. Pertama kali langsung melapor Iya. bos, kemudian Ya langsung dibawanya melapor ke polsek daerah sana. polsek. Tapi yang pertama, kejadian pertama itu pernah dilaporkan ke polisi. Iya, pernah ke polsek daerah sana. Artinya Tapi sampai sekarang belum ditangkap orangnya. Belum. Oke. Ketika malam itu apa sudah sempat mengabarkan keluarga Kak Andre? Ya, saya ngabarin dia, Kemudian saudara ibu. ada ketakutan mengabarkan keluarga, mungkin takut khawatir seperti apa Kak Andre? Ya, yang pastinya itu bapak itu. Kondisi keluarga orang tua sedang sakit. Ya, udah sakit-sakitan ya. Ibu masih ada? Ibu udah Sudah nggak ada. Jadi bapak nggak sama bapak. Oh, oke. Saudara-saudara kan Udah saudara jauh semua. jauh semua. Jadi Sini sama bapak doang. oh, oke. Kalau dari postur yang inget dari pertama, kejadian pertama dan kedua, ada gak ciri-cirinya, Bang Andre? Apakah dia mungkin ada tato, terlihat ada apa, atau bagaimana selain postur tubuhnya? Nggak ada, soalnya dia tuh pakainya yang kedua dan yang pertama itu ketutup semua itu. Tangan bajunya tuh panjang semua. Yang mencirikan Kak Andre itu kemungkinan mirip itu apa kira-kira? Yang paling mirip apa dari wajah atau? Iya, dari matanya, wajahnya mirip. Tapi semalam tidak pakai masker atau cuma pakai topi? Iya, pakai topi. Itu masuk di CCTV. CCTV. Dicek sama CCTV. polisi. Tadi sempat diperiksa Apa? di polisi, Bang Andre, Iya, semalam. pas kejadian malam itu langsung di BAP, BBAP langsung polisi. dipisum. Terus ada saksi ikut satu. Nah, pas saksi ikut, pas nunjukin yang foto yang masuk CCTV yang kejadian kedua itu, katanya mirip. Ini kayak orang yang semalam, dia bilang. Posturnya tinggi katanya, ini kurus, agak kurus. Berarti dari CCTV sudah di-fix mirip ya, kayak dengan yang mirip, bulan ya. lalu ya. Kalau yang kedua itu sempet diteror. Oh, seperti apa Yang penerangan? kedua itu ya. Kalau yang kejadian yang bulan 2 itu kan sebelum puasa. Ini Iya. pas pertengahan puasa jam 10 malam kan kejadian. Apa Itu teror? kejadiannya dia sama aku di dalam, tapi posisi dia tuh hanya gedor, tapi kuat gedornya. Yalah aku buka kan. Aku cek nggak ada siapa-siapa. Yalah aku kelilingin di situ di daerah Pertasop. Tiba-tiba aku cek toilet itu kan ada depan satu. Aku cek ada dia di balik pintu. Pakai kopca, pakai masker. Bajunya sama, aku tutup semua. Postur tubuhnya yang kakak ingat Mm-mm. mirip. Mirip juga itu. Artinya sudah 3 kali nih Kak. Iya, ini yang ketiga kali. Nah, yang terus dia megang pena sama buku, dia bilang masuk dulu dengan nada tinggi. Siapa nama kamu? Aku langsung keluar minta tolong. Udah perasaan aku udah nggak enak, dia nada tinggi gitu. Pas aku minta tolong dia langsung kabur itu. Nah itu nggak taunya ada temannya juga satu nunggu di situ. Kak Andre kalau menjaga itu Kak Andre sendiri atau ada tim lain?
Sendiri. Dari Dia kalau kerja di sana kan 2 shift. Nah, temennya udah shift pagi sampai siang. Itu posisi bensin udah habis. Tapi kalau walaupun habis, shift dia pagi dia tetap stay. Kalau berdua jadi kalau pagi sampai siang. Nah, shift dia udah selesai setengah 2 dia udah pulang. Itu aku sendiri yang jaga. jaga sampai malam ya, Sampai Kak, ya. jam Walaupun 9. sedang dalam Iya, pengisian juga tetap harus tetap dijaga. stay, nunggu mobil. Nah, Oke. 2 hari ini saya dengar itu kosong ya? Iya, Ya? 2 hari kosong nggak jual habis. Jadi uang kemarin tapi belum sempat hilang atau barang-barang diperiksa belum sempat hilang? Ya, yang semalam? Iya, yang semalam. Nggak ada. Cuman itu doang, singkatnya. Warga sekitar seperti apa, Kak? Langsung nolong atau langsung Kalau ngejar? daerah sana kan sepi yang bagian Petasop kan karena ketutup pagar. Nah, di sana ada warga seberang itu. Jalan itu yang jual pempek tadi, yang Iya. saksi tadi. itu ikut membantu, membantu. katanya ikut ditodong juga. Ya, ikut mau ngejar pas dia mau jatuh tapi langsung ditodong, langsung disodorin pistol. Jadi dia nggak maju lagi, mundur. Langsung dia ikut temennya naik motor. Jadi satu nunggu di motor, Iya. satu jadi 2 orang ya. Tapi kejadian di dalam satu. Pas Oh. pengejaran itu ada temennya, baru tahu kalau ada temennya di sana. Berarti 2 orang dia Iya. standby di motor satu. Iya, standby di motor dalam satu, satu. di dalam satu. Kalau ingat senjatanya itu seperti apa? Senjata pistol silver warna putih, silver. Silver warna putih. Iya, kayak silver itu. Kalau terkait pengobatan dari mana, Kak? Iya, bos. Dari Dia mau tanggung jawab. Itu dijahit juga Bang? Enggak jahit. Tadinya sih mau di atas ini, yang di kepala ini mau dijahit, tapi Oh, ada Enggak, berapa enggak. luka Bang Andre? ya ini di kepala ada juga satu, sekitar 1 senti katanya. Mau dijahit tapi ya nggak terlalu sih, tapi lumayan agak lama katanya. Berarti durasi cukup lama di dalam situ melakukan Enggak, itu. pergulatan itu. bentar. Dobrak pintu, langsung tembak kau inilah. Aku tuh sempet ini ngindar-ngindar kan. Langsung dipukul, udah kabur dia. Nah, kata-kata kau inilah itu seolah-olah orang Iya. tuh kenal dengan Bang Andre. Iya, kayak ada dendam gitu. Nah, ada nggak apa mungkin dari laporan atau apa Bang Andre? Karena dari kata-kata kau nih kau iya. inilah. Nah, itu Bang Andre ada perasaan oh ini kenal nih orang kayak itu. Makanya kami Iya. tanya apakah kenal gitu. Aku nggak kenal, tapi yang aku kenal itu orangnya kemungkinan kayak sama dengan bulan yang 2 itu. Oh, Nah, kenalnya di situ. Kejadian yang pas dia maling bulan 2. dia nyebutin kau inilah ya. Tembak kau inilah. Udah gitu doang dia ngomong. Pas sudah dobrak pintu. Dia nobrak pintu nyodori ke kepala atau kemana senjata Iya, itu? ke muka langsung. Tapi aku langsung tutup pakai bantal gitu, langsung gini-gini. Oh. Nggak jadi nembak, aku iyalah dipukul pakai ujung pistol itu. Luas tempat tinggal Bang Andre itu sekitar berapa Bang Andre? Kecil. Tempat tidur 1 meter kali 3 meter kah? Gimana ya? Kira-kira. Karena dalam pergulatan itu kalau tempatnya sempit kan lumayan Iya, susah bergerak. susah bergerak kan. Iya. 34 ya. Sekitar itulah. 3 meter sampai 4 meter Bukan gitu ya. meter ya. Dari kejadian yang pencurian yang bulan lalu itu, Kak, kira-kira ada penyelesaian nggak, Kak, kasus itu? Karena kayaknya kelihatannya mungkin si pelaku ini seperti sakit hati, Kak, atau seperti ada pernah dendam nggak? Seperti itu, Kak Andre? Enggak ada sih. Itu sudah laporan selesai itu. Tapi pelaku memang belum ditangkap. Belum. Apakah itu ada motif dendam? Ini Bang Andre. Ya. Kemungkinan, soalnya pernah terjadi itu bulan 2 itu ada kemalingan juga. Kemungkinan juga itu orang yang sama. Sudah dilaporkan? Sudah kemudian dilaporkan ke polsek terdekat di sana. Belum ditangkap. belum ditangkap Belum pelakunya. ditangkap pelakunya. Penangkapan. Dan pelaku ini sepertinya tahu ya dilaporkan gitu, Pak. Ya, itu bisa jadi. Nah, kayak kan pelaku ini kayak tahu dengan jam-jamnya ya. Kalau kita bisa lihat, dia langsung dobrak pintu.
Mm-mm. Nah, dan dia jelas bilang kau inilah. Mm-mm. Nah, itu kan ada indikasi yang Iya. sangat kenal dengan Bang Andre. Mm-mm. Nah, makanya saya sempat tanya tadi, apakah kenal dari mukanya atau dari ini sempat kenal atau pernah kenal gitu kan? Mm-mm. Berarti yang bulan 2 tadi ya Bang Andre ya. Aku kenalnya pas dia maling di situ juga, cuman di situ doang. Pertama kali lihat dia. Soalnya udah 3 kali. Nah, itu kan tadi kan ada baju El Nusa Pertamina. Iya. Nah, itu pernah di cross check ke El Nusa Pertamina oleh Kepolisian mungkin oleh Enggak. bos. Soalnya kalau baju itu bisa dibeli katanya. Tapi kan pengecekan tahap awal dulu mungkin Enggak ada kayak. Enggak ada terdengar. Nggak ada terdengar ya. Hanya dia bilang baju itu bisa dibeli. Baju polisi aja bisa kayaknya. Jadi gimana psikologis dari teman Bang Andre juga gitu kan, ada satu teman lagi. Iya, katanya ketakutan seperti apa kan? Iya. Yang mana? Yang si pagi. Yang si pagi. Iya. Iya. Kakak. Iya. Iya, dia takut juga. Ini kan ini udah selesai sip aku ini, dia mau ke sana tapi dia bingung juga karena dia takut. Ketakutan juga dengan ancaman-ancaman itu, Pak, ya. Hanya karena kejadian semalam. Iya. Tapi ya hari ini buka Enggak habis. Tapi Lah, walaupun harus- habis tetap stay sampai jam selesainya tetap selesai. kalau shift boleh jelasin Ya. shiftnya shift pagi dari jam berapa Dari berapa? jam 1:30 sampai 1:30. Dari Kalau shift siang 1:30 sampai jam 9. jam 9. Iya. Nah, Bang Andre sendiri nginep ya Bang di situ? Iya, nginap. Nginep. Jadi kalau nginep itu termasuk shift siang. Itu emang aku yang jaga sana. Oh, Tanggung jawab sana. tanggung jawabnya. Tapi Bang Andre sendiri juga pegawai bekerja Iya. di SPBU itu. Iya, pegawai juga sama. Jadi menjaga dan sekaligus kerja di situ. Iya, masih menjaga tinggal mes sana ya. Oh, mesena. Soalnya kan mobil nggak tentu masuknya, kadang jam 1 malam, jam 2 malam, nggak Mobil- pasti. Mobil Mobil Pengisi. pengisiannya itu nggak pasti. Jadi harus stay di sana, nungguin mobil itu. Hanya sekedar nunggu mobil. Gitu ya. Walaupun habis tetap stay di sana. Sampai jam shiftnya selesai. Hari apa aja Kak Andre pulang ke rumah gitu? Apakah weekend atau Sabtu? Nggak ada. Itu Emang- pas nggak ada weekend, dia weekendnya saling tutup aja gitu. Saling tutup aja. Jadi Nah, kalau weekend satunya Emang- lembur gitu. oke, emang tinggal di situlah Kak Andre atau ada Aku rumah kalau tempat si pagi kadang ya ada di Pelaju. Di Pelaju Kalau si kadang pagi pulang selesai siang, besok jadwalnya itu pagi ketemu siang, udah selesai sih. Besoknya masuk siang. Kalau masuk siang, besoknya ketemu pagi. Yang penting sudah ada kawan tadi masuk, Iya. bisa balik ke Pelaju. Iya, ya. udah bisa. Nah, ini kan masuk si pagi aku nih selesai kan. Nah, besoknya masuk siang. Itu teman masuk siang, besoknya dia pagi. Ya. Kan lanjutan dari polisi seperti apa Kak? Apakah karena kan ini Kakak harus balik lagi untuk menjaga kan. Jadi jaminan dari polisi seperti apa Kak? Apakah ada polisi yang berjaga atau seperti apa Kak? Nggak ada sih. Nggak ada. Tidak diberi jaminan. Cuman tindakan BAP-nya tunggu perkembangan itu kan dari Oke. BAP ini kan Iya. Udah di BAP, katanya tunggu aja perkembangannya. Tapi kalau untuk untuk pekerjaan sendiri, Bang Andre jaga lagi atau gimana Bang? Ya kayaknya udah trauma, udah nggak sanggup lagi gitu. Posisi ini udah nyangkut nyawa. Sudah 3 kali juga. Iya, apalagi sudah 3 kali kan orangnya tuh. Jadi trauma, ketakutan udah. Seumur hidup baru ini kejadian kayak gini. Iya. Kalau pelaku itu ditangkap, pengennya dihukum apa Bang Andre? Ya dihukum yang setimpal sih, yang seberat-beratnya. Soalnya ini kejadiannya udah berapa kali gitu. Dari kasus maling gitu kan. Tapi kalau dari lingkungan sekitar itu pernah jenguk dia di jalan atau apa pelaku itu? Tidak pernah.
Bukan warga situ berarti ya? Bukan. Dekat ke situ bukan kayaknya? Bukan. Kalau misalnya nanti tidak bekerja, katanya ceritanya mau nikah. Iya, ini juga mau nikah. Ya, bulan apa bisa cerita harapan? Rencana kan ini keluarga ada di Bangka. Iya. Ini rencana bulan 11 pengen ngajak dia ini nemuin Keluarga. orang tua yang di Bangka. Ya. Pengen silaturahmi, pengen minta pendapat gimana. Soalnya kan rencananya itu bulan 2 ini saya mau lamaran. Nah, akadnya nanti bulan 7 rencananya gitu. Rencananya, ya. 2026 ini. Ada aja cobaannya Iya, itu. menjelang pernikahannya, kayak. Coba. Harapannya Bang Andre, apa Bang Andre? Untuk apakah harapan Bang Andre terhadap kejadian ini ya, untuk polisian sendiri dan Bang Andre sendiri? Karena udah 3 kali Iya, ini Kak aku Andre. harap sih semoga pelakunya cepat ketangkep gitu. Karena di sini posisi emang nyawaku udah terancam. Betul. Apalagi yang udah ketiga kali. Ya. Ketika bos mendengar ini, apa yang bos sampaikan kepada Kak Andre? Bos sampaikan ya itu semoga aja cepat ketangkep pelakunya katanya. Dan juga dia ada tanggung jawabnya, dia mau ngurus-ngurus semuanya. Ya, terima kasih Ya, Kak Andre. terima kasih juga. Semoga kasus ini bisa selesai dengan seadil-adilnya. Amin. Ya, Kak Andre. Ya. Semoga cepat selesai. Ya, Tribuners, itulah kesaksian dari penjaga Pertashop yang langsung menyaksikan dan dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Dan kita semua tentunya berharap polisi bisa menemukan pelaku, dan para saksi juga berharap bahwasanya pelaku dapat dihukum seadil-adilnya.